Yo, tang tang tang, dek dek C. Selamat datang di channel Julie C. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang aplikasi atau penerapan turunan. Nah, untuk pokok materinya yaitu tentang fungsi naik dan fungsi turun. Untuk adik yang ingin menguasai silahkan tonton video ini sampai habis. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai. Check it out. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas aplikasi turunan untuk fungsi naik dan fungsi turun. Untuk memahaminya, perhatikan gambar grafik berikut ini ya. Apa kaitan antara turunan dengan fungsi naik dan fungsi turun? Nah, ini adalah sum X, ini adalah sum Y. Nah, grafiknya seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan pergerakan dari kiri ke kanannya, ya, dari kiri naik sampai di puncaknya ini, kemudian turun, kemudian naik lagi. Sudah? Nah, untuk menganalisisnya kita akan coba, ya, seperti ini. Oke. Grafik di sini naik sampai di titik ini, alami titik A. Oke. Kemudian turun sampai di titik ini, sampai di titik B ya. Kemudian naik lagi. Sudah? Nah, sekarang saya bagi menjadi 3 daerah seperti ini. Di sebelah kiri A, di tengah-tengah, dan di sebelah kanan B. Kalau kalian perhatikan, kita akan coba analisis dari gradien garis singgungnya. Sebelah kiri A. Kalau kalian perhatikan, sebelah kiri A, semua gradien garis singgung di sini pasti akan bentuknya seperti ini. Ya, gradien garis singgungnya bentuknya seperti ini. Apa ini? Naik. Apa akibatnya ketika gradiennya naik seperti ini? Akibatnya gradiennya bernilai apa? Positif. Ya. Positif itu apa? Gradiennya nilainya lebih dari 0. Dah, sampai di titik A, dia tidak mengalami proses naik, tapi belum juga turun. Nah, prosesnya datar. Nah, kalau datar seperti ini apa artinya? Ya, gradiennya sama dengan 0. Nah, kemudian dari A sampai B kan turun. Nah, kemudian garis singgungnya juga turun seperti ini. Ini akibatnya apa? Di daerah dari A sampai B-nya ini, M-nya bernilai negatif. Sampai di B tidak mengalami proses turun, dia akan naik, berarti jeda sesaat, seret. Ya, mau nikung ke atas ya. Di jeda sesaat gradiennya 0 juga. Nah, dari B ke atas sama. Naik lagi gradien garis singgungnya. Sudah? Dengan mengamati gradien garis singgungnya ini, kalian masih ingat apa kaitan antara gradien garis singgung dengan turunan? Ingat, turunan pertama di suatu titik itu adalah gradien garis singgungnya. Sehingga di daerah A sebelah kiri ini gradiennya bernilai positif. Ini mengakibatkan turunan pertamanya lebih dari 0 karena nilainya positif. Nah, dari A sampai B gradiennya negatif. Artinya turunan pertamanya kurang dari 0. Sebelah kanan positif lagi. Turunan pertamanya lebih dari 0. Oke. Jadi dari bentuknya ini, dari hasil analisisnya ini, kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama fungsi naik jika fungsi naik terjadi jika turunan pertamanya lebih dari 0. Nah, terus fungsi dikatakan turun jika turunan pertamanya bagaimana? Ya, kurang dari 0. Ya, seperti kita analisis tadi. Terus di sini kan ada gradiennya 0. Gradiennya 0 apa artinya? Turunan pertamanya bernilai 0. Jadi ketika titik yang diuji itu bernilai 0 di turunan pertamanya, maka disebut dengan titik stasioner. Titik stasioner terjadi jika
turunan pertama pada titiknya itu bernilai 0. Sehingga titik pada X-nya ini nanti adalah titik stasioner. Jadi fungsi naik dan fungsi turun kita bisa cari dengan menentukan titik stasionernya terlebih dahulu. Karena titik stasioner ini sebagai batasnya nanti kapan fungsi itu naik dan kapan fungsi itu turun. Ya, karena di titik stasioner ini dia akan mengalami nilai konstan, tidak naik atau tidak turun. Oke, untuk memahaminya kita akan coba contoh soal sebagai berikut. Nah, seperti berikut, tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun untuk fungsinya fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 10. Jadi karena ini fungsinya fungsi kuadrat, langkah pertama tetap kita cari turunan pertamanya dulu. Berarti f aksen x-nya sama dengan turunan pertamanya berapa? 2x dikurangi 4. Nah, setelah ketemu turunan pertamanya, langkah berikutnya apa? Kita cari titik pembuat 0 turunan pertama ini, atau kita sebut dengan titik stasionernya, sebagai batas intervalnya. Titik stasioner. Ini terjadi jika turunan pertama x-nya nilainya sama dengan 0. Jadi 2x dikurangi 4 bernilai 0. Nah, di proses 2x sama dengan 4, x-nya sama dengan 2, 4 dibagi 2. Nah, ketemu nilai batasnya adalah 2. Setelah ketemu nilai batasnya, buatlah interval atau garis bilangannya. Nah, saya sebut dengan garis bilangan. Oke, untuk mempermudah ya. Nah, garis bilangannya seperti apa? Dibuat. Nah, x-nya sama dengan 2. Oke, maknanya di sini. Nah, untuk mengetahui yang mana diarsir sebagai darah penyelesaiannya, kita cari dulu nilai-nilai yang mana bernilai positif dan negatifnya dengan cara uji titik. Oke, uji titik. Nah, uji titik, kita ambil titik yang sebelah kiri 2 ya. Kiri 2 misalnya K0, kita ambil 0. Uji titik keturunannya, berarti f aksen 0 sama dengan 2 dikalikan 0 dikurangi 4 sama dengan negatif 4. Berarti ketika kita uji 0 hasilnya negatif 4, berarti semua darah yang berada di kiri dari 2 itu bernilai negatif. Nah, tanpa diuji lagi, di sebelah kanan dari 2, karena ini fungsinya fungsi kuadrat biasa, ini nilainya positif. Jadi dari prosesnya ini kita bisa simpulkan di sebelah kiri fungsinya turun, sebelah kiri dari 2. Di sebelah kanan dari 2 fungsinya naik. Sehingga dari garis bilangannya ini kita bisa buat fungsi fx naik. Oke, fungsi fx naik pada interval. Oke, pada interval cari yang fx-nya lebih dari 0, yang positif. Nih, berarti x-nya lebih dari 2. Fx turun, fungsi turun pada interval apa? Ya, yang negatif, hasilnya negatif. Berarti x-nya kurang dari 2. Jadi nanti langkahnya untuk mencarinya, yang pertama cari dulu turunan pertamanya, kemudian cari titik stasioner sebagai batas dari intervalnya, kemudian untuk membantu buatlah garis bilangannya. Kemudian tentukan yang mana fungsi naik dan turunnya berdasarkan garis bilangan yang kalian peroleh. Baiklah, untuk lebih memahaminya, saya akan coba bandingkan grafiknya ini pada aplikasi GeoGebra. Kita akan coba substitusikan nilainya dari grafiknya ini, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 10. Nah, diperoleh bentuk grafik seperti gambar berikut. Nah, dari gambarnya ini kita bisa lihat secara langsung bahwa di sebelah kiri dari titik 2-nya ini, X sama dengan 2 ya, fungsinya bergerak turun. Kemudian di sebelah kanan dari 2, ini fungsinya bergerak naik. Itulah yang namanya fungsi naik atau fungsi turun. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Nah, untuk memahami lebih lanjut kita akan coba beberapa soal sebagai berikut. Untuk soal berikutnya seperti ini, tentukan interval X agar fungsi fx naik dan fungsi fx turun jika fungsinya adalah x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat ditambah 15x
dikurangi 4. Nah, seperti biasa langkah pertama tentukan dulu turunan pertama, f aksen x-nya. Turunan dari x pangkat 3, 3x kuadrat. Turunan dari ini adalah dikurangi 14x. Turunan dari ini plus 15. Nah, setelah ketemu turunan pertama, kita cek turunan pertama sama dengan 0 atau kita sebut dengan titik stasionernya. Titik stasioner sebagai batas interval ya. Turunan pertama x sama dengan 0. Jadi turunan ini 3x kuadrat dikurangi 14x ditambah 15 nilainya 0. Nah, karena tidak bisa kita sederhanakan lagi dibagi berapa, ini nggak bisa ya. Jadi kita langsung faktorkan. Karena ini fungsinya fungsi kuadrat, berarti faktornya 3x salah satunya, yang ini x. Karena di depan x kuadrat ada koefisiennya. Terus angka-angka pengisi berikutnya ini kalian bisa cara coba-coba atau kalian gunakan teknik tabelnya. Nanti akan ketemu nilai ini dikurangi 5, ini dikurangi 3. Nah, silakan faktorkan dengan cara kalian sendiri yang kalian kuasai. Setelah ketemu faktornya ini, pembuat nolnya ketemu bahwa untuk 3x dikurangi 5, pembuat nolnya adalah x sama dengan 5 per 3. Kalau yang ini pembuat nolnya atau x sama dengan 3. Ketemu pembuat nol, untuk mempermudah buatlah garis bilangan. Garis bilangan sebagai garis bantuan untuk membuat intervalnya. Seret. Di sini x-nya 5 per 3, yang ini 3 sebelah kanan. Oke, ini batas-batasnya. Nah, untuk mengetahui yang mana interval naik dan turunnya, kita coba uji titik ya. Uji titik untuk mengetahui yang mana naik dan turun. Nah, uji titik yang saya gunakan di sini adalah uji titik x-nya sama dengan 0. Nah, diuji ke turunannya. Boleh ke turunan yang sudah difaktorkan ini, yang terakhir. Berarti kalau kita cek ke terakhir ini, berarti nilainya adalah 3 dikali 0 dikurangi 5, terus 0 dikurangi 3. Hasilnya negatif 5 dikalikan negatif 3. Hasilnya positif ya, 15. Berarti hasilnya positif. Jadi nolnya di sini tadi titik ujinya hasilnya positif. Berarti daerah yang sebelah kiri positif. Nah, tengah-tengahnya ini karena faktornya seperti ini, tidak ada kuadratnya, berarti pindah dari ini menjadi negatif, pindah interval lagi, batasnya ini menjadi positif. Nah, dengan menggunakan ini hasil-hasil turunannya, ini turunannya hasilnya positif, ini turunannya hasilnya negatif, ini turunannya hasilnya positif. Sehingga bisa disimpulkan di sebelah kiri dari 5 per 3 ini fungsinya naik. Di antara 5 per 3 sampai 3 nya ini fungsinya turun. Terus di sebelah kanan dari 3, intervalnya ini fungsinya naik lagi. Sudah? Jadi berdasarkan garis bilangannya ini, dengan proses yang tadi kita bisa simpulkan ya, fungsi fx naik. Oke, pada interval, intervalnya cari yang positif. Nah, berarti intervalnya untuk x kurang dari 5 per 3 atau x-nya lebih dari 3, karena ada dua daerah yang bernilai positif di sini naiknya. Oke, fungsi fx turun. Nah, pada interval berapa? Di antara ini, tulisan di antara x-nya tengah-tengah lebih dari 5 per 3 kurang dari 3. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Untuk lebih memahami, sekali lagi kita akan coba cek di GeoGebra-nya. Kita input fungsi fx-nya ya. X berpangkat 3 dikurangi 7x kuadrat ditambah 15x dikurangi 4. Nah, diperoleh gambar sebagai berikut. Nah, terlihat dari gambarnya bahwa di sebelah kiri 5 per 3 ya, di bagian ini fungsinya naik. Terus di antara 5 per 3 sampai 3 ini fungsinya turun. Kemudian di sebelah kanan dari 3 fungsinya kembali naik. Nah, itulah maksud fungsi naik dan fungsi turun. Apakah selalu fungsinya naik turun? Atau ada nanti fungsinya naik atau turun saja? Oke, kita cek di soal berikutnya ini. Baiklah, soal berikutnya, tentukan interval fungsi naik jika fx-nya sepertiga x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah
36x ditambah 2. Oke, langkah pertama seperti biasa kita cek ya. Turunan pertama dulu, turunan pertama x. Cari dulu turunan pertamanya, ketemunya sepertiga x pangkat 3 turunannya adalah x berpangkat 2 ya, 3 kali sepertiga 1 hasilnya. Yang ini turunannya 12x, yang ini turunannya plus 36. Nah, karena sudah ketemu turunan pertamanya, berikutnya boleh mencari titik stasionernya, boleh langsung ke fungsi naiknya. Nah, di sana kan dikatakan fungsi naik. Nah, fungsi naik terjadi jika f aksen x lebih dari 0. Nah, itu syaratnya kan. Langsung kerjakan seperti ini boleh. Ya, jadi kamu langsung ganti dengan turunan pertamanya, x kuadrat dikurangi 12x ditambah 36 lebih dari 0. Nah, karena ini tidak sama kuadrat, maka faktorkan dulu. Oke, lebih dari 0. Nah, ini x kuadrat, x dikali hasilnya 36, jumlahnya negatif 12 itu adalah berapa? Negatif 6, ya. Oke, jadi faktornya seperti ini. Nah, kalau perhatikan di sini, ini kan bentuknya sama ya, jadi bisa ditulis x dikurangi 6 kuadrat lebih dari 0. Nah, kalau kalian memahami matematika, ketika bilangan dikuadratkan hasilnya pasti apa? Positif ya. Jadi di sepanjang x apapun nanti pasti disubstitusi akan hasilnya selalu positif. Kalau kalian memahami langsung ya. Tapi kalau kalian mau ngecek ke garis bilangan tidak masalah. Jadi pembuat nolnya dulu. Dari bentuknya ini ketemu pembuat nolnya bahwa x-nya sama dengan 6. Baru garis bilangan. Garis bilangan. Untuk mempermudah silakan. Kalau mau langsung silakan tanpa membuat garis bilangannya, karena ini bentuknya sudah kuadrat. Kalau mau membuat garis bilangannya seperti ini, ya garis bilangannya berarti x-nya 6. Nah, ini batasnya. Oke. Nah, di sini terlihat bahwa kita cek sebelah kiri dari 6. Misalnya substitusinya 5 kurangi 6 negatif 1 dikuadratkan positif. 6, misalnya di kiri lagi 6 apa lagi? 2 dikurangi 6, negatif 4 kuadrat positif juga. Berarti di sebelah kiri dari 6 hasilnya adalah apa? Positif. Nah, di sebelah kanan dari 6, 7, 8 dan seterusnya substitusi dikuadratkan ya positif juga. Nah, ternyata di kedua interval ya, di bagian kiri dan bagian kanan dari 6 ini sebagai batasnya semuanya bernilai positif. Sehingga dapat disimpulkan dari sebelah kiri ini fungsinya naik, di sebelah kanan juga fungsinya naik. Sehingga dibuatkan kesimpulannya fungsi naik, fungsi naik pada interval x-nya kurang dari 6 atau x-nya lebih dari 6. Atau bisa dibuat seperti ini, atau dibuatnya x-nya elemen bilangan real kecuali untuk x-nya yang tidak sama dengan 6. Jadi kalau disketsakan gambar grafiknya sebenarnya naik-naik itu artinya naik seperti itu. Ini disebut dengan monoton naik, hanya naik saja. Bisa dipahami kan? Nah, itulah beberapa pembahasan materi dengan contoh soalnya mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya.